Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, yang lebih dikenal dengan nama virus corona, adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Dilansir dari alodokter.com, infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dikutip dari Kompas.com, kasus COVID-19 yang disebabkan oleh infeksi virus corona jenis baru masih terus bertambah. Penyebaran dan penularan virus corona di dunia masih terus terjadi. Angka kasus masih bertambah setiap hari. Virus corona COVID-19 kian lama semakin bermutasi, sehingga banyak ciri-ciri baru yang mungkin belum Anda kenali. Bahkan pasien yang baru-baru ini terinfeksi SARS-CoV-2 ini pun merasakannya. Jika pada awalnya virus ini menyebar di berbagai negara, umumnya hanya menunjukkan ciri-ciri berupa batuk, demam, atau sesak napas saja, kini tidak lagi. Karena pasien yang terkena corona merasakan gejala yang beragam, bahkan ada yang tak sama seperti dulu. Hingga kini para ahli terus meneliti mengenai virus COVID-19 yang terbaru. Para ahli menemukan gejala baru yang terinfeksi virus corona. Berikut gejala yang penting untuk Anda kenali sebagai gejala terinfeksi virus corona yang kami himpun dari berbagai sumber. Dikutip dari laman Kompas.com, sesak napas pada umumnya muncul sebagai tanda penyakit mencapai tahap serius, bahkan bisa muncul tanpa diiringi dengan batuk. Para ahli di Centers for Disease Control and Prevention atau CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyampaikan bahwa jika ada tanda-tanda darurat seperti rasa sakit terus-menerus atau tekanan di dada, bibir, atau wajah menjadi kebiruan yang menjadi indikasi kurangnya oksigen yang masuk, maka segera laporkan ke dokter terdekat. Gejala berikutnya, demam merupakan salah satu tanda kunci dari COVID-19. Ada banyak kesalahpahaman tentang demam. Kita semua naik turun sedikit pada siang hari sebanyak setengah atau 1 derajat. Bagi kebanyakan orang, 99 derajat Fahrenheit atau 99,5 derajat Fahrenheit bukanlah demam. Ujar Dr. John Williams, Kepala Divisi Penyakit Menular Anak-anak di Rumah Sakit Anak Pittsburgh University Medical Center. Sementara itu, Dr. William Shatner, seorang profesor kedokteran pencegahan penyakit menular di Vanderbilt University School of Medicine, menyarankan pengecekan suhu sebaiknya dilakukan pada sore dan menjelang petang. Salah satu gejala demam yang paling umum adalah suhu tubuh Anda naik di sore dan menjelang petang. Itu adalah cara umum virus menghasilkan demam, jelas Schaffner. Gejala yang ketiga, batuk merupakan gejala umum dari infeksi virus corona. Akan tetapi, batuk yang muncul bukan batuk biasa. Batuk itu atau pada gejala COVID-19 bukan rasa geli di tenggorokanmu. Kamu tidak hanya seperti berdaham, kata Schaffner, yang mengatakan batuk karena gejala COVID-19 sangat mengganggu. Batuk kering yang terasa seolah berasal dari sesuatu yang jauh di dalam dada. Itu berasal dari tulang dada Anda. Anda dapat mengatakan bahwa tabung bronkial Anda meradang atau teriritasi, lanjut dia. Berikutnya, menggigil dan tubuh merasa sakit. Seorang koresponden CNN, Cuomo yang menderita COVID-19 mengatakan, ia menggigil, tubuhnya terasa sakit dan demam tinggi saat malam hari. Aku berhalusinasi, seolah ayahku berbicara denganku. Aku melihat teman-teman kuliahku, orang-orang yang tidak pernah kulihat selamanya. Itu aneh, kata Cuomo. Meski demikian, beberapa ahli menyebutkan tidak semua orang selalu mengalami reaksi parah. Yang perlu diperhatikan, tanda-tanda yang berpotensi sebagai gejala COVID-19 itu muncul dan tak juga hilang setelah seminggu atau lebih. Jika terasa lebih memburuk, Anda patut curiga itu adalah gejala COVID-19 dan sebaiknya segera memeriksakan diri. Gejala selanjutnya, tanda-tanda darurat. Pada beberapa pasien saat kondisi memburuk mengalami sejumlah kondisi darurat, CDC mengingatkan jika tubuh tidak mampu untuk bangun atau beranjak dari posisi berbaring atau kehilangan respons. Hal ini bisa jadi tanda serius bahwa Anda membutuhkan perawatan segera. Jika seseorang menunjukkan gejala di atas disertai biru-biru, sulit bernapas, dan nyeri dada, maka harus segera mencari bantuan. Gejala selanjutnya adalah masalah pencernaan. Awalnya para peneliti tidak menganggap diare atau masalah lambung sebagai tanda COVID-19.
Akan tetapi, pendapat tersebut berubah. Dalam sebuah penelitian di Cina di mana mereka melihat beberapa pasien yang paling awal, sekitar 200 pasien ditemukan gejala pencernaan atau gastrointestinal, kata Kepala Koresponden Medis CNN Dr. Sanjay Gupta. Studi tersebut menunjukkan saat gejala awal terinfeksi, beberapa penderita mengalami masalah pencernaan seperti diare dan seringkali tak disertai demam. Berikutnya, penelitian di Cina, Korea Selatan, dan beberapa negara lain menunjukkan sekitar 1-3% penderita COVID-19 juga mengalami gejala konjungtivitas atau mata merah muda. Konjungtivitas terjadi akibat peradangan karena adanya virus pada lapisan jaringan tipis dan transparan yang menutupi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata yang disebut konjungtiva. Selain itu, sejumlah ahli menyebutkan anosmia yang berarti hilangnya penciuman ditemukan menjadi salah satu gejala yang dialami sejumlah pasien. Hal ini juga membuat berkurangnya nafsu makan penderita. Menurut American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery, anosmia ditemukan terjadi pada pasien positif COVID-19 yang tak mengalami gejala lainnya. Gejala berikut yang terdeteksi adalah kelelahan. WHO melaporkan hampir 40% dari 6.000 orang positif COVID-19 mengaku seperti mengalami kelelahan. Rasa lelah ini bahkan dapat berlanjut lama setelah virus hilang. Laporan sejumlah penelitian menyebutkan orang-orang yang telah pulih dari COVID-19 mengaku masih merasa kelelahan dan kekurangan energi setelah masa pemulihan beberapa minggu. Gejala ke-10 yang terdeteksi adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, dan hidung tersumbat. Laporan WHO juga menemukan hampir 14% dari hampir 6.000 pasien COVID-19 di Cina mengalami gejala sakit kepala dan sakit tenggorokan. Sementara hampir 5% mengalami hidung tersumbat. Meskipun bukan tanda umum dan lebih mirip ke flu, akan tetapi gejala COVID-19 pada dasarnya bisa tampak seperti flu termasuk sakit kepala dan masalah pencernaan. Selain 10 gejala umum yang dilansir oleh Kompas.com dan beberapa sumber tersebut, para ilmuwan juga telah menemukan gejala baru dari yang terinfeksi virus corona. Gejala baru yang ditemukan pada pasien terinfeksi virus corona yang pertama adalah pusing sebelum demam. Pada artikel di laman hypegrid.id menyebutkan, Brandon McLaughlin, 28 tahun, seorang penjaga keamanan di Holiday Medical Center di Teaneck, New Jersey, merasakan pusing sebelum demam, kedinginan, dan nyeri otot. Ia kemudian pergi ke ruang gawat darurat di rumah sakit tempatnya bekerja dan berpikir mungkin terserang flu. Tes virus corona menunjukkan hasil positif. McLaughlin mengaku tak pernah merasa begitu sakit dalam hidupnya. Selain itu, gejala baru yang ditemukan adalah kulit yang kemerahan hingga menimbulkan gatal-gatal. Seperti dilansir oleh Dreamers.id, gejala ini ditemukan oleh para ahli yang terkumpul dalam Persatuan Dokter Spesialis Kulit Prancis atau SNDV. Gejala ini juga ditemukan melalui pengamatan terhadap sejumlah pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Lebih dari 400 dokter kulit menyoroti kemunculan lesi kulit yang menimbulkan gatal-gatal pada pasien positif COVID-19, ujar SNDV. Lesi kemerahan tersebut muncul secara terus-menerus dan tanpa adanya gejala pernapasan yang biasanya dialami oleh pasien yang positif terinfeksi COVID-19. SNDV juga mengungkapkan bahwa lesi ini terkadang menyakitkan dan gatal. Untuk mengantisipasi semua gejala tersebut, diharapkan kembali kita semua ikut ambil bagian dalam memutus rantai penyebaran wabah ini dengan melakukan hal-hal berikut. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan penderita atau orang yang dicurigai menderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Hindari berkata dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah.